Bab 7, Motivasi dan Manajemen Pengambilan Keputusan. Tujuan instruksional khusus. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, diharapkan para mahasiswa maupun mahasiswi mampu memahami dengan baik tentang 1. Pengertian motivasi. 2. Hubungan motivasi dan kerja. 3. Teori-teori motivasi dan aplikasi teori tersebut pada pengelolaan perusahaan. 4. Motivasi dan kepemimpinan. 5. Pengaruh motivasi bagi peningkatan kinerja perusahaan. 7.1. Definisi motivasi. Dalam ilmu manajemen, motivasi memiliki kedudukan yang penting. Ini disebabkan karena konsep motivasi bisa memberi pengaruh besar bagi kemajuan serta pergerakan suatu organisasi di masa depan. Motivasi adalah spirit suatu organisasi. Sebelum lebih lanjut berbicara tentang hubungan motivasi dan manajemen pengambilan keputusan, ada baiknya kita memahami dulu tentang definisi dari motivasi. Motivasi adalah aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Untuk memahami lebih dalam definisi motivasi, ada baiknya kita melihat beberapa pendapat para ahli berikut ini. Chung dan Magison menyatakan bahwa motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang ditujukan pada sasaran. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan. Motivasi berkaitan erat dengan kepuasan dan performa pekerjaan. Barelson dan Steiner mendefinisikan motivasi sebagai semua kondisi perjuangan batin yang secara beragam digambarkan sebagai keinginan, kebutuhan, dorongan, dan sejenisnya. Dengan demikian, motivasi dapat diartikan sebagai keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberi energi, mendorong kegiatan, dan menggerakkan dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah pencapaian kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Di sisi lain, menurut Santoso Soroso, motivasi adalah suatu set atau kumpulan perilaku yang memberikan landasan bagi seseorang untuk bertindak dalam suatu cara yang diarahkan kepada tujuan spesifik tertentu. 7.2. Bentuk-bentuk motivasi dan unsur penggeraknya. Motivasi merupakan spirit yang dimiliki oleh setiap individu untuk dapat menumbuhkan semangat bekerja. Spirit itu bersumber dari dalam dirinya sendiri ataupun pengaruh dari luar. Dari hal ini, motivasi dapat dikategorikan dalam dua bentuk dasar, yaitu a. Motivasi ekstrinsik dari luar, b. Motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang kelompok. Untuk lebih memudahkan memahami bentuk dasar dari motivasi, mari kita lihat gambar di bawah ini. Yang harus dipahami, bahwa dengan bentuk motivasi tersebut tidak akan berjalan jika tidak didukung dengan unsur-unsur penggerak motivasi itu sendiri. Karena dengan adanya unsur penggerak tersebut, mampu menyebabkan berbagai bentuk motivasi akan terwujud. Sagir mengemukakan unsur-unsur motivasi, antara lain kinerja, penghargaan, tantangan, tanggung jawab, pengembangan, keterlibatan, dan kesempatan. Ketujuh unsur penggerak motivasi tersebut bersifat saling berkaitan, dan semua itu harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Seorang pimpinan, dalam usaha menggerakkan motivasi para karyawan, akan menjadi lebih baik jika memahami dan melaksanakan ketujuh unsur tersebut. Misalnya, setiap karyawan membutuhkan penghargaan dan kesempatan, artinya, setiap kerja keras yang dilakukannya haruslah dihargai. Dan ketika ia mampu melaksanakan suatu tugas, harus diberi penghargaan yang lebih tinggi. Yang ingin peroleh adalah, ia diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas yang jauh lebih berbobot dibanding dengan yang pertama. Kesempatan itu bisa berupa pemberian jabatan, proyek baru, dan berbagai bentuk lainnya. 7.3. Motivasi dan kepemimpinan. Pemimpin di suatu organisasi memiliki peran kuat dalam membangun dan menumbuhkan semangat motivasi di kalangan karyawan. Pemberian motivasi untuk setiap individu berbeda-beda dan harus disesuaikan dengan keadaan atau kondisi di mana individu bersangkutan berada. Di Eropa Timur,
Uang menjadi motivator yang efektif untuk para pekerja muda dibandingkan di Amerika. Di Amerika penghargaan non-ekonomis lebih efektif. Seorang pemimpin yang bijaksana tidak akan melakukan pemaksaan konsep motivasi pada karyawannya di luar batas kemampuan para karyawan yang bersangkutan. Karena dasar dari pemahaman motivasi adalah menghargai proses tercapainya tujuan. Jadi pada dasarnya, pemimpin diminta untuk melihat tercapainya tujuan dari proses yang mereka berikan pada karyawan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seorang pemimpin yang tidak menghargai proses, pemimpin tersebut belum layak disebut sebagai seorang pemimpin. Pemimpin harus menyadari bahwa memiliki karyawan yang berkualitas serta bermotivasi tinggi dalam bekerja adalah sebuah aset yang bernilai tinggi bagi perusahaan. Namun, permasalahan akan timbul jika karyawan yang berkualitas itu sering meninggalkan pekerjaannya. Maka yang harus dilakukan oleh pemimpin adalah mencari tahu alasan apa yang membuat karyawan itu melakukan tindakan tersebut. Seorang pemimpin harus bisa mencari tahu alasan yang mendasari tindakan karyawannya. Pemimpin tidak boleh serta-merta memberikan hukuman pada karyawannya itu. Karena pemimpin harus menghitung untung rugi bila sampai mengeluarkan karyawan tersebut. Baik dari segi cost, time, dan training. Pemimpin harus mencari tahu alasan motivasi karyawannya kenapa sering tidak masuk. Bila itu berkaitan dengan kesejahteraan, maka pemimpin harus mencari cara agar kesejahteraan karyawannya dapat dipenuhi. Dalam mewujudkan suatu pekerjaan terlaksana dengan baik, dan orang-orang yang berkualitas masih tetap bekerja dengan motivasi tinggi, seorang pemimpin dengan kepemilikan gaya kepemimpinan yang ada, mampu mewujudkan semua itu tetap berjalan dengan sempurna. Dalam konteks ini, sebaiknya seorang pemimpin menerapkan suatu gaya kepemimpinan yang merupakan gabungan dari dua gaya kepemimpinan, yaitu A. Manajemen jalan tengah. Penyelesaian pekerjaan yang cukup dan moral yang memuaskan adalah sasaran gaya ini. B. Tim manajemen. Pemimpin memberikan sarana produksi dan moral dengan mengkoordinasikan dan memadukan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan. Dua gaya kepemimpinan tersebut bertujuan untuk menempatkan pekerjaan dan moral sebagai sisi dominan yang harus dipertahankan dan selalu dijaga. Seorang karyawan memiliki reputasi positif jika mampu menunjukkan hasil kerja yang maksimal. Namun, hasil kerja yang maksimal juga tidak akan baik jika seandainya karyawan tersebut bekerja, tapi mengabaikan aturan-aturan yang ada. Dengan kata lain, karyawan tersebut mempunyai integritas yang lemah. Integritas adalah jujur dan dapat dipercaya dalam berurusan dengan orang lain. Dengan adanya karyawan-karyawan yang jujur, diharapkan lebih jauh akan mampu memberi pengaruh pada kredibilitas perusahaan. Demikian pula di mata para mitra bisnis akan ikut terdongkrak. Namun, yang juga harus diperhatikan adalah masalah ketidakpuasan dalam bekerja yang sering timbul. Yang mana hal ini merupakan motivasi para karyawan. Pimpinan harus menyadari hal tersebut, kemudian selanjutnya menjadi bahan pertimbangan, dengan fokus lebih lanjut melakukan perbaikan yang berkelanjutan. 7.4. Solusi-solusi dalam mengatasi masalah di bidang motivasi. Secara umum, ada beberapa solusi yang layak diterapkan untuk mengatasi masalah di bidang motivasi, yaitu A. Pimpinan menciptakan suasana yang mendukung ke arah pembentukan situasi dan kondisi kerja yang nyaman, saling menghargai, dan menempatkan rasa simpatik pada mereka-mereka yang menjalankan pekerjaan secara baik. Termasuk, pimpinan harus menghargai para karyawan yang telah berusaha bekerja, namun belum berhasil menunjukkan kualitas kerjanya. B. Seorang pimpinan yang bijaksana, menghindari bahasa-bahasa dan perintah yang bersifat atau memungkinkan untuk timbulnya konflik. Kalau tujuan dari konflik untuk membangun produktivitas kerja, mungkin tidak ada masalah. Namun, kalau konflik hanya akan membuat timbulnya masalah baru, ini akan membawa persoalan yang jauh lebih parah. Termasuk memungkinkan lambatnya hasil kerja yang akan dihasilkan. C. Para pimpinan dan karyawan
selalu menempatkan berpikir secara positif. Artinya, jika ada pimpinan yang menegur bawahannya secara keras, anggaplah itu sebagai masukan yang berarti dalam memotivasi para bawahan agar semakin baik di kemudian hari. Begitu juga pimpinan, jika ada bawahan yang memberi saran, maka sebaiknya jangan tersinggung. Namun, jadikan itu sebagai motivasi bagi pimpinan untuk melakukan perbaikan secara lebih baik. Dan biasanya, karyawan yang memberi masukan, tentu artinya karyawan tersebut memiliki rasa cinta yang tinggi kepada perusahaan. Namun, ada baiknya juga memfilter setiap masukan itu, jangan menerima mentah-mentah begitu saja, harus bisa membedakan yang mana masukan dan yang mana fitnah. D. Jika pimpinan atau karyawan memiliki prestasi, maka sebaiknya berikan ucapan atau juga hadiah, karena itu akan membangkitkan semangat dan menempatkan dirinya sebagai orang yang dihargai atas kerja keras yang telah dilakukan. Memberi hadiah kadang-kala tidak perlu mahal, namun yang terpenting adalah menunjukkan perhatian. 7.5. Motivasi dan produktivitas atau kinerja. Motivasi dan produktivitas adalah suatu bagian yang saling terkait satu sama lainnya. Peningkatan motivasi kerja akan mempengaruhi peningkatan produktivitas dan begitu pula sebaliknya. Produktivitas adalah hasil dari proses produksi dengan menggunakan satu atau lebih faktor produksi. Secara umum, pengertian produktivitas ditunjukkan dari rasio output terhadap input. Output terdiri dari penjualan, pendapatan, maupun peningkatan harga saham. Setiap pimpinan menginginkan hasil produktivitas yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Dengan tujuan, produk yang dihasilkan akan mampu terserap pada pasar dengan cepat. Namun, yang perlu diingat oleh para manajer adalah, suatu produktivitas yang baik tidak akan mungkin terbentuk tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukungnya. Menurut Gomez bahwa produktivitas sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya yaitu 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Perilaku. Oleh karena itu, perlu dipikirkan bahwa bagaimana memahami kelima faktor tersebut dalam koridor motivasi. Bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh dalam mendorong atau menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan perilaku. Aturan dan ketegasan menjadi boleh, dan memang harus diterapkan, dalam tujuan agar para karyawan bisa menghargai nilai-nilai yang terkandung di perusahaan tersebut. Namun, semua itu tidak boleh menjadi terlalu berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan, tetap dianggap tidak baik. Jika kita mengibaratkan pada obat yang dapat menyembuhkan penyakit, jika obat tersebut diberikan melebihi dosis, maka itu juga akan berbahaya. Seorang pimpinan tidak boleh semata-mata hanya memikirkan produktivitas semata dan perolehan profit saja. Akan tetapi, juga harus melihat sisi lain yang memiliki pengaruh pada kekompakan dan rasa kepedulian yang tinggi dalam membangun semangat kebersamaan di kalangan internal perusahaan. Peningkatan produktivitas adalah penting, dan motivasi memegang peranan penting dalam mendorong peningkatan produktivitas tersebut. Namun, semua itu tidak boleh dilakukan dengan konsep manajemen yang bersifat memaksa, tetapi harus dilakukan dengan konsep manajemen yang terukur dan terkendali, serta bersifat representatif sesuai dengan keinginan para pemegang saham, dan aspiratif jika dilihat dari segi perspektif manajemen perusahaan dan karyawan. Ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur hasil, output dari produktivitas, dengan mempergunakan dua pendekatan, yaitu A. Pendekatan dalam bentuk produk. Pendekatan ini melihat pada ukuran fisik yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, seperti jumlah mobil yang mampu diproduksi dalam 1 tahun, atau jumlah barang yang mampu dihasilkan dalam satu periode tertentu. B. Pendekatan dalam bentuk finansial. Pendekatan ini melihat pada ukuran perolehan keuangan yang mampu diraih oleh suatu perusahaan dalam satu periode waktu. Misalnya, peningkatan penjualan yang tergambarkan dalam bentuk perolehan keuntungan perusahaan, atau penjualan perusahaan yang ternyata melebihi target penjualan,
sehingga memungkinkan untuk mendapatkan bonus dan lain sebagainya. Dari kedua bentuk pendekatan tersebut, pada dasarnya, bersifat saling berkaitan satu sama lainnya. Dengan asumsi adalah, ketika produk meningkat, maka artinya perolehan keuntungan dalam bentuk finansial juga akan mengalami peningkatan, dan pula sebaliknya. Soal latihan. 1. Jelaskan pengertian motivasi, dan mengapa mempelajari motivasi itu penting. 2. Jelaskan, bagaimana seorang pimpinan membangun motivasi pada karyawannya, dan sebaiknya teknik pendekatan seperti apa yang layak diterapkan. 3. Jelaskan pengertian integritas, dan berikan contohnya. 4. Jelaskan, apa pengaruh karyawan yang memiliki integritas tinggi pada produktivitas perusahaan. Serta, jelaskan bagaimana integritas tersebut ada hubungannya dengan motivasi. Petunjuk pengerjaan tugas. 1. Jawaban atas pertanyaan tersebut ditulis tangan. 2. Lengkapi jawaban dengan nama NIM dan kelas. 3. Lengkapi jawaban dengan screenshot yang terdiri dari A. Screenshot tampilan halaman yang telah subscribe dan klik jempol. B. Screenshot nama NIM dan kelas di komentar video. C. Screenshot video di menit-menit akhir pada soal yang dikerjakan. Terima kasih dan selamat mengerjakan.